Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fazila Fitri akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Dengan kata lain, sistem tata surya kita terdiri atas matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Tata surya dihuni oleh sebuah bintang yang disebut matahari dan 8 planet, kemudian 34 satelit, salah satunya bulan, 5.000 asteroid, jutaan meteoroid, dan kurang lebih 1.000 miliar komet. Kemudian ada bintik debu, molekul gas, atom lepas yang tidak terhitung jumlahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda langit. Benda langit yang mengelilingi matahari adalah 8 buah planet dan jutaan benda langit, seperti komet, asteroid, meteoroid, satelit, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggota tata surya. Seperti pada definisi tata surya yang pada slide pertama tadi, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi, susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Anggota tata surya adalah matahari, kemudian planet, lalu meteoroid, asteroid, komet, dan satelit. Selanjutnya kita akan membahas anggota tata surya yang pertama, yaitu matahari. Matahari adalah benda langit yang sangat besar, berdiameter 1,4 juta kilometer. Matahari berupa bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang, dan matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Selanjutnya, anggota tata surya yang kedua yaitu planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik masing-masing setiap planet. Kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat matahari dengan diameter 4.875 km yang mempunyai periode revolusi 87,97 hari dan periode rotasinya 59 hari. Merkurius adalah planet terkecil sekaligus paling dekat dengan matahari. Namun, planet ini berada di urutan kedua planet terpanas di tata surya. Suhu terpanas di permukaan Merkurius adalah 449 derajat Celcius. Urutan planet kedua setelah Merkurius adalah Venus. Venus merupakan planet terpanas di sistem tata surya kita. Suhu di planet Venus ini bisa mencapai 464 derajat Celcius. Jadi, suhu di planet Venus ini lebih tinggi daripada suhu di planet Merkurius. Suhu panas planet Venus ini disebabkan oleh atmosfernya yang padat dan ditutupi awan tebal. Venus memiliki diameter 12.119 km dan mempunyai periode revolusi 224,7 hari dan periode rotasinya 243 hari. Di urutan ketiga setelah Venus ada Bumi. Bumi merupakan planet yang ditempati oleh makhluk hidup dengan diameter 12.714 km dan mempunyai periode revolusi 365 hari dan periode rotasinya 30 hari. Kemudian di urutan keempat setelah Bumi adalah planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang kering dan tertutup debu merah. Planet ini berdiameter 6.760 km
dan mempunyai periode revolusi 678 hari dan periode rotasi 30 hari. Selanjutnya di urutan kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan planet terbesar yang mempunyai diameter 142.796 km. Planet Jupiter ini mempunyai periode revolusi 11,9 tahun dan periode rotasinya 9 jam 55 menit. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua yang memiliki cincin. Planet Saturnus ini memiliki diameter 120.000 km dan memiliki periode revolusi 84,02 tahun dan periode rotasinya 10,2 jam. Di urutan ketujuh setelah Saturnus adalah planet Uranus. Planet Uranus ini sangat jauh dengan matahari, berdiameter 50.800 km dan mempunyai periode revolusi 365 seperempat hari dan rotasinya 10 jam 45 menit. Kemudian di urutan terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terluar yang berdiameter 44.600 km. Planet ini mempunyai periode revolusi yaitu 165 tahun dan periode rotasinya yaitu 16 jam. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengelompokan planet. Jadi sebelumnya ada 3 cara pengelompokan planet, yaitu yang pertama berdasarkan pada orbit bumi, kemudian berdasarkan lintasan asteroid, lalu berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan planet berdasarkan pada orbit bumi atau berdasarkan pada bumi sebagai pembatasnya. Bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet inferior dan planet superior. Pada gambar di samping sudah tampak jelas bahwa Bumi sebagai pembatas antara planet inferior dan planet superior. Jadi, planet inferior itu adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yang termasuk planet inferior antara lain planet Merkurius dan planet Venus. Kemudian, planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Dan yang termasuk planet superior adalah planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Pembahasan selanjutnya adalah pengelompokan planet berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas. Jadi, pada gambar di samping ada 2 pengelompokan planet berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas. Yang pertama ada planet dalam dan yang kedua ada planet luar. Planet dalam merupakan planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Nah, yang termasuk ke dalam planet dalam adalah planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan Mars. Kemudian, planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Yang termasuk ke dalam planet luar ini adalah planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengitari matahari dalam 1 kali putaran.
Pada slide ini kita akan membahas tentang akibat revolusi bumi. Jadi akibat revolusi bumi yang pertama adalah terjadinya pergantian musim di bumi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu. Di antaranya adalah pada belahan bumi utara musim semi itu dimulai pada 21 Maret sampai dengan 21 Juni. Kemudian musim panas itu dimulai pada 21 Juni hingga 23 September. Lalu musim gugur dimulai pada 23 September hingga 22 Desember, dan musim dingin dimulai pada 22 Desember hingga 21 Maret. Kemudian di belahan bumi bagian selatan, musim gugur itu terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 22 Juni. Lalu musim semi terjadi pada 23 September hingga 22 Desember. Musim dingin terjadi pada 21 Juni hingga 23 September, dan musim panas terjadi pada 22 Desember hingga 21 Maret. Selanjutnya, yaitu terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Biasanya rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Akibat revolusi bumi yang ketiga adalah terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam tersebut sangat terlihat di antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, pada saat tanggal tertentu, bumi akan mengalami beberapa kondisi. Nah, antara 21 Maret hingga 23 Desember, belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Kemudian antara 23 September hingga 21 Maret, belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Lalu pada tanggal 21 Maret hingga 23 Desember, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Jadi, akibat revolusi bumi yang ketiga itu menyebabkan perbedaan lamanya waktu siang dan lamanya waktu malam. Selanjutnya adalah gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada 22 Desember hingga 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada 21 Juni hingga 21 Desember disebut dengan gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada sumbunya dalam satu kali putaran. Pada slide ini, kita akan membahas tentang akibat rotasi yang dilakukan oleh bumi. Akibat rotasi yang dilakukan oleh bumi yaitu yang pertama, pergantian siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang dan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Akibat rotasi bumi yang kedua adalah perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat.
Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Selanjutnya adalah bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan papat pada kutubnya. Lalu ada perubahan arah angin di khatulistiwa. Selanjutnya kita akan membahas tentang asteroid. Asteroid disebut juga dengan planet minor atau planetoid. Asteroid adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Nah, umumnya asteroid ini terdapat di bagian dalam tata surya. Selanjutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Contohnya adalah bulan yang merupakan satelit dari bumi. Sementara satelit buatan merupakan benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa untuk keperluan tertentu. Sama seperti satelit alam, satelit buatan tersebut merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang meteor. Meteor adalah suatu benda yang berasal dari langit yang jatuh ke bumi. Benda tersebut terlihat seperti sebuah bola api kecil yang berjatuhan sehingga tampak seperti bintang. Karena hal tersebut, disebutlah meteor sebagai bintang jatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komet. Komet merupakan salah satu benda langit. Benda ini juga sering disebut sebagai bintang berekor. Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Dan sesekali peredaran komet ini melintas di sebelah planet bumi, sehingga dilihat oleh manusia dalam kurun waktu tertentu. Komet sendiri terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku ketika berada jauh dari matahari. Material-material penyusun komet ini hampir seluruhnya terbentuk dari gas karbon dioksida, metana, dan juga air. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang materi tata surya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.